ada tanda-tanda baik. Kita harapkan supaya nama majelis Mahkamah Konstitusi yang menjadi harapan publik dan ini wakil Tuhan kembali mendapatkan tempatnya, Pak ya. Betul, Ustaz. Memang bahwa para hakim MK tentunya juga mendapatkan tekanan atau mendapatkan godaan lah gitu ya. Ancaman atau apapun saya nggak tahu, tapi seperti apa. Tentunya itu berat buat mereka. Tapi ketika terkait sejarah Pak tentang keselamatan terorisme, kekerasan, fundamentalisme, intoleransi yang disematkan kepada Islam, memang ini bukan cuma dari dalam ternyata ya, agenda-agenda yang didesain seperti ini ya, dari luar Pak ya. Nah, maksud saya ini kan juga sangat dirasakan lah oleh umat Islam di dunia. Betul, dan khususnya di Indonesia. Apalagi kalau sudah sampai dilembagakan dalam bentuk training khusus untuk menyematkan kata terorisme terhadap Islam. Dan sampai hari ini kalau kita lihat Hamas misalnya, oleh Yahudi ternyata yang mengatakan kalau misalnya Gaza itu teroris atau Hamas itu teroris. Sementara Cina mengatakan bahwa dalam hukum internasional ketika sebuah bangsa sedang mempertahankan kemerdekaannya bahkan dengan senjata tidak bisa disebut sebagai teroris. Hanya saja memang ini desainnya sudah cukup panjang Pak ya. Apa komen Bapak di sini? Memang benar Ustadz. Memang saya bukan ahli di bidang ini Ustadz. Tapi dari pengamatan saya memang kondisi itu terlihat Ustadz. Dan saya khawatir Ustadz terus terang di Indonesia ini kaitannya bukan hanya terkait dengan tadi yang Ustadz katakan, tapi melalui media Ustadz. Kita lihat beberapa media itu membuat film-film mistis, disematkan dengan Muslim, dengan Islam. Itu kadang-kala berbahaya Ustadz. Contohnya yang baru-baru ini film Kiblat yang dibuat kaitan dengan mistis. Ini kan sesuatu yang berbahaya Ustadz. Dan kalau itu yang dibuat sedikit demi sedikit orang akan terpengaruh atau takut dengan Islam. Termakan. Belum lagi kalau kita lihat film-film contohnya yang menggambarkan seolah-olah kain kafan itu mistis. Padahal sesuatu hal kan kain kafan suatu hal yang baik dalam hal sakral lah ya. Sakral gitu ya Ustadz ya. Jadi kadang-kala kalau melihat hal-hal seperti itu dan kemudian dibuat terus-menerus, orang akan kemakan dan menjadi seolah benar. Dan tadi yang Ustadz sampaikan, kalau dari perspektif global, memang hal-hal itu terasa Ustadz. Cuman karena saya selama ini banyak berkarir di bidang pegawai negeri dan kepolisian, mungkin saya nggak terlalu banyak bisa mendeteksi dalam hal yang secara lebih detail. Tapi merasakan Ustadz. Artinya apa yang terjadi di dalam negeri ini pasca 9/11 memang sangat terasa ya imbasnya ya. Betul Ustaz. Penghancuran terhadap Irak, Suriah dan beberapa negara di mana di situ mayoritas Muslim menjadi korbannya Pak. Setelah dicari Ustaz, ternyata tidak ada buktinya. Bahkan kalau kita lihat beberapa kekerasan-kekerasan yang sifatnya kejahatan, ketika orang Islam yang berbuat kemudian disematkan teroris. Tapi kemudian ketika yang bukan Islam tidak disebut sebagai teroris. Ini juga masalah Islamofobia Ustaz. Bagian dari Islamofobia. Di dalam kehidupan sehari-hari di dunia misalnya setelah seseorang dinyatakan sebagai tersangka. Bagus tuh kemarin pakai baju oranye ya Pak. Tapi di beberapa lembaga lain kok pakai baju koko, kadang suruh pakai kerudung, suruh pakai peci, itu gimana Pak? Memang ketika ditahan biasanya pakai baju tahanan Ustaz. Tapi kalau sidang kan pakai baju bebas. Baju bebas. Jadi kadang-kala memang menjadi modusnya agar dianggap seolah-olah baik. Tapi publik akan melihat seolah-olah itu Islam begitu. Nah ini menjadi masalah itu Ustaz. Memang barangkali bisa jadi masukan juga buat para hakim itu Ustaz. Ketika ada orang yang biasanya pakai pakaian biasa, kemudian ketika berbuat kejahatan membohongi hakim dengan membuat persepsi seolah-olah dia adalah orang yang beragama Islam atau orang yang taat beragama Islam, itu mestinya harus dapat pemberatan hukuman karena nggak ada keinsafan Ustaz. Bukankah dengan berbohong tadi, mengkamuflasekan
itu kan adalah suatu upaya yang sifatnya manipulatif, Ustadz. Yeah. Dan itu menunjukkan bahwa tidak ada keinsafan. Yeah. Barangkali dengan begitu hakim bisa saja memberikan hukuman lebih berat. Harusnya. Karena nggak ada keinsafan, Ustadz. Di sisi lain orang-orang Islam menjadi kemudian dirugikan karena persepsi orang awam mengira bahwa itu orang Islam yang berbuat kejahatan. Barangkali beberapa bukan Islam gitu kan, Ustadz. Yeah. Tapi itu kan bukan dari instansi, Pak, ya, memang dari mereka sendiri. Mestinya dari mereka sendiri mestinya. Ya, apakah ada pengaruh dari penasihat hukum, saya nggak tahu. Oke. Ya, Ustaz. Ya, tapi memang kalau selama dalam proses penahanan pakai baju tahanan itu dari instansi. Ya. Tapi kalau baju untuk sidangnya biasanya mereka ngatur sendiri, Ustaz. Gitu ya. Ya. Kalau di KPK nggak ada itu, Pak, ya? Di KPK ketika sidang mereka karena sidang mestinya mereka pakai baju sendiri, Ustaz. Saya lupa ya. Apakah tapi nggak ada keharusan dari nggak ada, tidak ada, nggak ada ya untuk nggak ada. Hanya ketika baju tahanan, Ustadz, yang diharuskan sesuai dengan telah ditentukan. Gitu ya. Ya, tapi kalau untuk sidang rasanya mereka punya kebebasan untuk bisa menggunakan sendiri. Karena dalam ruang sidang itu ada kewajiban untuk penghormatan, presumption of innocence, kebebasan dalam kondisi bebas, termasuk dalam berpakaian mestinya, Ustaz. Yeah. Jadi itu pilihan sendiri mungkin. Pak Novel ini buat saya menjadi simbol integritas di lembaga anti korupsi. Buat saya nih, ya. Pastinya bukan cuma saya, barangkali ada juga beberapa masyarakat kan yang mengidentikan Pak Novel ini dengan integritas kepribadian sebagai penegak hukum anti rasuah di negeri ini. Nah, saya ingin mendapatkan insight dan juga buat masyarakat ya. Baik. Tuduhan ini terutama. Ya. Dengan sebagai kadrun, tuduhan sebagai Taliban, tuduhan sebagai fundamentalis gitu. Buat teman-teman aparat lain misalnya. Yang sebetulnya tidak ingin menampilkan simbol agama, tetapi memang mengambil energi, ya energi keberanian, risk taker, energi mengambil situasi yang paling buruk, ya tentu dengan nilai-nilai agama. Pesan Pak Novel kira-kira apa yang bisa diceritakan, bisa dibagi nih, dalam rangka membangun pribadi integritas, tapi dengan nilai-nilai keimanan tadi itu. Ya. Tadi kita udah bicara sedikit tentang takdir, Pak, ya. Iya. Tentang takdir. Sekarang kalau kita lebih teknis lagi nih, ya, mudah-mudahan bisa jadi insight juga bagi teman-teman, terutama yang masih muda nih, Pak. Iya. Ya, ini kan banyak di lembaga-lembaga pemerintahan, terutama di aparat ini, yang ya godaan uangnya juga luar biasa kan, Pak. Iya. Dan jebakan-jebakannya juga banyak. Apa yang bisa mereka lakukan dari sekarang supaya mereka selamat dari berbagai jebakan itu? Iya. Menarik nih, Ustaz. Ya. Sebetulnya kalau Ustadz yang menyampaikan lebih bagus. Enggak, ini kita bicara praktek. Baik, Ustadz. Ya. Bicara praktek. Nah. Ya, begini Ustadz. Memang kita semua mesti harus sadar bahwa hidup itu bagian dari proses kehidupan yang terus berjalan. Jadi kita bukan berarti hidup untuk hari ini saja gitu. Iya. Orang seringkali ketika mau tergoda menjual integritas atau menjual kewenangan yang dimiliki, itu dia justru memikirkan hari ini saja. Iya. Bahkan dia lupa bahwa ketika dia menjaga integritas, menjaga kehormatan dan harga dirinya, maka dia sedang menyelamatkan dirinya, menyelamatkan agamanya, menyelamatkan keturunannya dan keluarga besarnya, teman-temannya juga. Iya. Orang yang justru ingin lembaganya juga ya. Dan lembaganya juga, Ustaz. Termasuk negara. Jadi ketika orang yang mau berbuat korup, mau untuk tidak berintegritas, itu sebetulnya orang itu egois. Iya. Dia tidak peduli dengan orang lain, dia mikirkan diri sendiri, dia bahkan egois terhadap dirinya sendiri. Iya. Dirinya perlu untuk punya modal untuk masa depan, dia rusak dengan cara hari ini. Iya. Nah, inilah yang kemudian mesti dipahami, Ustaz. Ketika kita bisa memahami itu bahwa ini bagian dari proses, semuanya itu ada tahapannya, semuanya ada pelatihannya, dan
kita tidak mungkin menghindari masalah atau kesulitan. Tapi setiap kesulitan yang ada hadir, kita hadapi, kita selesaikan, dan itu akan terus menjadi peningkatan kemampuan kita, dan terus kita akan menghadapi kesulitan hingga pada level tertentu. Ketika kita tahu bahwa semua itu proses untuk menjadi meningkat, maka menjaga integritas itu menjadi sangat penting, Ustaz. Dan tentunya kalau kita terus berintegritas, maka kita punya kesempatan untuk bisa lebih baik lagi di masa yang akan datang. Seringkali begini, Ustaz, orang ada juga yang pragmatis, Ustaz. Dia melihat pimpinan saya juga orang yang bermasalah gitu. Orang yang tidak berintegritas, bahkan bisa dibilang kalau dikasih warna hitam dan putih, dia orang yang hitam gitu, Ustaz. Tapi kita lupa bahwa siapapun pimpinan kita, baik dia orang yang baik dalam konteks putih gitu, atau orang yang jahat dalam konteks hitam, dia perlu bawahan yang berintegritas. Karena dia perlu berprestasi, perlu kinerja baik, dan itu akan dilakukan oleh orang yang jujur dan berintegritas. Oleh karena itu menjaga integritas menjadi sangat penting, Ustaz. Meskipun dituduh macam-macam, Pak ya. Meskipun dituduh macam-macam. Tadi yang saya katakan, Ustaz, ketika kita berbuat sesuatu masih berpikir bahwa kita ingin dipuji, maka kita akan risau ketika kita mendapatkan celaan. Tapi kalau kita berbuat saja, nggak pernah berpikir seperti itu, mau dicela, mau dituduh, mau difitnah, itu nggak penting. Bahkan kita juga tahu bahwa tidak mungkin terjadi sesuatu kecuali yang Allah telah takdirkan. Dengan begitu, kita nggak perlu risau dengan apa yang akan terjadi atau ancaman-ancaman, Ustaz. Dan kalau kita melihat lagi dalam perspektif tadi, Ustaz, yang Ustaz katakan kalau dikatakan radikal, dikatakan kadrun, Taliban dan macam-macam itu, sebetulnya itu adalah salah satu upaya untuk menyerang, untuk bisa jadi menjatuhkan mental kita, tapi sisi lain juga dia bisa mengajak orang lain untuk membenci diri kita. Tapi kalau kita terus berbuat dengan tenang dan terus-menerus konsisten, orang akan melihat, Ustaz. Dan tentunya kita harus paham bahwa proses ini bukan proses yang pendek, tapi proses jangka panjang. Kalau kita terus konsisten, istiqomah dalam kebaikan, insya Allah kita akan menjadi lebih baik dan jadi lebih kuat. Ini agak keluar sedikit nih, Pak. Ini mau spill dikit tentang pengadilan rakyat atau parlemen jalanan terkait di MK pada hari ini nih. Apa pendapatnya Pak Novel ini dan bagaimana seharusnya masyarakat menyikapi ini? Memang kalau yang terkait dengan proses demokrasi hari ini, banyak orang yang kemudian membuat catatan yang ekstrim sekali, Ustaz. Dan kondisi memang seperti itu. Bahkan di level akademisi, para guru besar yang pendiam pun berbicara hari ini, Ustaz. Jadi kondisi di mana begitu parah masalah dalam proses demokrasi sekarang ini. Masalahnya adalah ada upaya untuk membuat seolah-olah normal, seolah-olah baik saja, Ustaz. Secara elektoral ya. Secara elektoral dan persepsi publik juga, Ustaz. Dengan begitu kemudian banyak orang yang tidak memahami. Oleh karena itu memang di beberapa bentuk kejahatan yang terutama kejahatan terhadap HAM di beberapa negara itu ketika tidak diproses dengan benar, itu ada proses peradilan rakyat yang dibuat dengan maksud untuk membentuk opini publik, menyadarkan masyarakat tentang adanya upaya untuk pengelabuhan atau menutup-nutupi fakta, yang dengan begitu orang akan tersadarkan, Ustaz. Dan jadi saya kira untuk terkait dengan hal-hal yang terjadi sekarang, itu menjadi penting, Ustaz. Semoga itu direspon dan dilakukan, Ustaz. Dan saya melihat itu menjadi upaya untuk mendidik masyarakat, memberikan informasi, fakta yang sebenarnya itu seperti apa. Walaupun tentunya proses di Mahkamah Konstitusi kan sekarang sedang berlangsung ya, Ustaz. Tentunya walaupun itu juga berjalan dalam proses formal, tapi untuk mengedukasi publik dengan cara seperti itu menjadi penting juga menurut saya, Ustaz. Iya, karena memang sekarang masyarakat ini lagi bingung, Pak, terus terang. Ustaz. Hak angket katanya gembos gitu ya. Di MK juga bagaimana nasibnya. Sementara partai-partai sudah pada berdamai, berpelukan.
Sementara ini perasaan hancur lebur di masyarakat sebagai pendukung yang tidak melihat adanya integritas pemilu gitu ya. Nah ini kan berbahaya situasi ini Pak kalau dibiarkan seperti ini. Benar Ustadz. Bahkan bukan hanya terkait dengan tadi kepercayaan publik saja Ustadz atau proses demokrasi saja, tapi praktek korupsi Ustadz. Karena setiap kecurangan itu pasti berbiaya besar Ustadz. Pasti ya. Dan pasti ada bohirnya yang membiayai itu. Dan yang biayai kan bukan pengusaha baik Ustadz. Pasti orang-orang yang justru punya potensi atau sudah berbuat dalam konteks berbuat korupsi atau kejahatan lain juga ya. Untuk mengamankan. Saya khawatir kalau hal itu benar-benar terjadi, itu sama dengan proses untuk membentuk ekosistem korup. Ketika ekosistem korup, pasti akan menghasilkan praktek-praktek korup setelah itu. Kalau begitu kuatnya terbentuk, pasti kondisi itu akan sangat menyulitkan bagi kepentingan kebaikan terhadap masyarakat dan terhadap negara, Ustadz. Dan ini batu ujian juga buat MK ya di hadapan masyarakat sekarang ya. Ya, tentunya ini batu ujian bagi MK juga. Tapi MK-nya sedang banyak ini Ustadz, masalah Ustadz. Kita juga, tapi walaupun begitu kita tetap ini mencoba meletakkan harapan Ustadz. Masih ada harapan. Semoga harapan itu nggak jatuh ya Ustadz ya. Insya Allah ya, mudah-mudahan. Karena kemarin ada beberapa putusan-putusan MK yang melegakan juga ya. Iya, betul. Ya tentang misalnya penghinaan ya. Pasal 310 ya KUHP. Ya. Dari tahun 46 baru sekarang diperbaiki gitu ya. Betul Ustadz. Begitu juga 0% ya. Iya. Tiba-tiba keluarnya kan juga rupanya ada harapan lah ya. Ada tanda-tanda baik kita harapkan supaya nama majelis Mahkamah Konstitusi yang menjadi harapan publik dan ini wakil Tuhan kembali mendapatkan tempatnya Pak ya. Betul Ustadz. Memang begini Ustadz. Tentunya kita bisa menduga bahwa para hakim MK tentunya juga mendapatkan tekanan atau mendapatkan godaan lah gitu ya. Ancaman atau apapun saya nggak tahu, tapi seperti apa. Tentunya itu berat buat mereka. Tapi ketika kesadaran bahwa negeri ini adalah milik kita dan kita harus jaga, maka kesadaran rasa memiliki itu membuat dia akan berani dan bisa berbuat dengan jujur dan objektif, Ustaz. Semoga itu bisa dilakukan dengan baik, Ustaz. Tentunya apabila semakin banyak pejabat Indonesia ini punya rasa memiliki negeri ini, maka praktek korupsi semakin jauh, Ustaz. Dan kita melihat harapan Indonesia baik semakin besar dan semakin membanggakan, Ustaz. Karena meskipun Ramadan kita harus menahan hawa nafsu ya dan emosi, tetapi amar ma'ruf nahi mungkar, ya kemudian kemaksiatan, korupsi yang kita lihat di depan mata kan harus kita lawan Pak ya. Betul Ustaz. Nah ini masyarakat masih terus saja Pak menjaga ritme itu. Dan mudah-mudahan ini didengar oleh Mahkamah Konstitusi ya, bahwa ada kerisauan. Bahkan kerisauan itu bukan cuma sekarang di masyarakat jalanan, sampai ke level lembaga pendidikan yang tinggi. Sebab mahasiswa kelihatan juga hampir putus asa dengan semua situasi ini. Ketika mereka berdemo cuma dianggap ini kan negara demokrasi. Mereka berhak menyuarakan, tapi tidak ada tindak lanjut. Dianggap ini hanya ya udah inilah demokrasi. Bahkan guru besar pun tidak didengar suaranya. Ini bagaimana menurut Pak Novel kalau dibiarkan terus seperti ini? Ya, memang berbahaya Ustadznya, karena ketika pemerintahan tidak mendapatkan kritik yang memadai, tidak ada check and balance gitu yang memadai, maka yang terjadi penyimpangan itu akan semakin parah, Ustadz. Dan tentunya kita sudah sering mendengar, Ustadz, bahwa lembaga akademis hari ini itu banyak yang terbelenggu, Ustadz. Karena proses-proses pemilihan rektor yang sudah terpusat ke presiden. Dan ada larangan-larangan untuk mahasiswa melakukan kegiatan demonstrasi dan banyak lagi, Ustadz. Tapi kembali lagi, Ustadz, tentunya kesadaran seluruh masyarakat Indonesia bahwa Indonesia ini adalah milik kita. Kita harus mau sadar, mau merasa memiliki, dan kalau merasa memiliki itu, Ustadz. Kalau kita tinggal di satu rumah pun, kalau kita tidak merasa memiliki, mau bocor gentengnya kita biarin, mau kotor tidak perlu dibersihin. Tapi kalau kita merasa memiliki, tentu kita akan perbaiki dan bersihkan. Jadi
dengan merasa memiliki, maka kita berharap, kita sadar bahwa kalau kondisi buruk itu terjadi, maka berdampak buruk pula kepada yang menghuni, kepada kita yang ada di sini, kepada di negeri ini. Dan itu juga terjadinya tidak cuma hari ini, tapi juga kepada generasi yang berikutnya. Semoga kesadaran itu terjadi, Ustadz. Amin. Ya terasa nih Pak. Terima kasih banyak. Sudah cukup banyak kita dapatkan dari Pak Novel. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya bagi kita dan bagi masyarakat semuanya. Terima kasih. Baik, sama-sama. Ya, mungkin ada closing statement dari Pak Novel barangkali terkait integritas ini. Ya. Sebagai seorang Muslim. Ya, jadi begini Ustadz. Saya teringat ketika Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan bahwa takut itu tidak membuat kita cepat mati. Oke. Dan juga takut tidak membuat kita mungkin lambat mati barangkali. Lambat mati, kebalik Pak Ustadz. Ya, saya akan mikir-mikir ya. Berani tidak membuat kita akan cepat mati. Ya. Takut tidak membuat kita kemudian akan hidup lebih lama. Kurang lebih begitu kalimatnya Ustaz. Tapi kalimat persis saya lupa. Jadi dengan begitu mestinya kita harus sadar bahwa nggak perlu takut. Dan juga takdir juga sudah jelas. Jadi dengan begitu kita akan bisa bermanfaat, maka kita menjadi orang yang berani. Dan dengan kita punya keberanian, maka kita akan bisa melakukan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Yang itu hanya bisa dilakukan kalau kita kemudian betul-betul mau menjaga integritas, mau menjaga keimanan dan terus dalam ketaatan, dalam ketakwaan. Semoga kita bisa menjadi orang yang bermanfaat. Orang yang takutnya kepada Allah maka dia tidak takut pada segala sesuatu, tapi kalau dia tidak takut kepada Allah maka dia akan takut pada segala sesuatu. Jumpa lagi di Kingmaker berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.